Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zafran. Dan kali ini saya akan membuat video tajwid diniyah. Dan saya akan menjelaskan hukum-hukum mat dan juga hukum-hukum mat yang berada di ayat 4, 5 dan 6 surat Al-Mulk. Dan di sini tugasnya kita harus menjelaskan berbagai hukum yang sudah dipelajari semester 2 seperti idgham mimi, ikhfa syafawi dan idhar syafawi beserta dengan hukum mat. Dan saya akan bacakan ayatnya, yang ayat keempat di surat Al-Mulk, yaitu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Di sini terdapat beberapa hukum mat, ya seperti kita bisa lihat, yaitu ada hukum mat asli dan juga ada hukum mat arid bisukun. Mat asli adalah hukum mat yang dimana itu ada beberapa harokat yang bertemu dengan huruf-huruf mat seperti alif, waw sukun dan ya sukun. Dan mat asli ini bisa dibaca panjang 2 harokat seperti yang di ayat keempat ini. Khasi'a di huruf kho itu terdapat harokat fathah bertemu dengan huruf mat yaitu alif, dan ini dibaca panjang 2 harokat. Dan hukum yang kedua yaitu adalah mat arid lisukun. Mat arid lisukun adalah ketika harokat kasroh atau harokat bertemu dengan huruf pasangannya seperti fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan ya sukun, domah bertemu dengan waw sukun. Dan di sini ada tambahan yaitu bertemu dengan waqaf setelahnya. Jadi langsung berhenti ketika kita baca itu. Seperti setelah kata khosi'a itu adalah wa huwa hasir yang bisa dibaca khosi'a wa huwa hasir. Dan mat arid disukun ini bisa dibaca panjang 2, 4, serta 6 harokat. Dan ketika kita sudah membaca salah satu harokat, seperti kita membaca 2 harokat terlebih dahulu, maka sampai kita selesai membaca Al-Quran, kita harus 2 harokat. Kita harus selalu 2 harokat setiap ada hukum mat arid disukun. Dan di ayat yang kelima surat Al-Mulk yang berbunyi وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Di ayat kelima ini terdapat banyak hukum mat. Yang pertama adalah as-sama di awalan ayat, yaitu walaqad zayyana as-sama. Ini adalah hukum mat baru, yaitu mat wajib muttasil karena fathah ketemu dengan huruf mat ditambah dengan hamzah, yaitu fathah bertemu dengan huruf mat yaitu alif bertemu dengan hamzah setelahnya. Jadi dibaca panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Setelahnya ada hukum mat asli yaitu ad-dunya. Di sini ada ya dengan fathah bertemu dengan alif, salah satu hukum mat yang dibaca panjang 2 harokat. Ya seperti kita coba baca walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Di sini panjangnya 2 harokat. Dan setelahnya juga ada hukum mat yaitu ad-dunya bimasabiha. Bimasa ini adalah hukum mat asli yang dimana fathah bertemu dengan alif di huruf so, yaitu so yang berharokat fathah bertemu dengan alif setelahnya. Dan biha, bimasabiha, yaitu
ba dengan harakat kasroh bertemu dengan ya sukun. Di sini dinamakan hukum mat asli karena kasroh bertemu dengan ya sukun, salah satu huruf mat. Dan selanjutnya juga ada hukum mat yaitu waja'alnaha. Di sini ada dua hukum mat yaitu mat asli. Dua-duanya mat asli yaitu fathah bertemu dengan alif di huruf nun, dan juga ada ha dengan harokat fathah bertemu dengan alif, satu hukum mat juga. Dan ini dibaca panjang 2 harokat sama seperti sebelumnya. Dan setelahnya juga ada huruf mat yaitu hukum mat yaitu rujuma. Waj'alnaha rujuma. Di huruf jim yang berharokat dhammah bertemu dengan huruf mat asli yaitu waw sukun, maka ini dibaca panjang 2 harokat seperti hukum sebelumnya, namun di sini ada harokat baru yaitu dhammah bertemu dengan waw sukun. Dan setelahnya ada hukum mat juga yaitu lisyayatin. Jika kita membaca dengan waqaf atau ada tanda waqaf di lisyayatin, ini bisa ada 2 hukum mat yaitu mat asli dan juga mat arid disukun. Karena mat arid disukun ini jika kita waqafkan suatu kata di Al-Qur'an. Dan mat aslinya adalah ketika ya bertemu dengan alif. Di sini ya-nya itu dengan bertemu dengan alifnya dengan tanda alif di atas kecil, dan itu dibaca panjang 2 harokat. Dan setelah ini bisa ada 2 hukum yaitu hukum mat arid disukun dan mat asli jika kita menyambungkannya. Jika kita mewakafkannya itu bisa dibaca mat arid disukun karena ada kasroh bertemu dengan ya, dan setelahnya mungkin bisa wakaf dan juga bisa kita lanjutkan jadi mat asli. Jika kita wakafkan, maka ini akan menjadi hukum mat arid disukun. Dan yang seterusnya adalah wa'atadna lisyayatini wa'atadna. Di sini ada hukum mat asli juga yaitu nun dengan harokat fathah bertemu dengan alif, satu huruf mat, dan ini dibaca panjang 2 harokat. Dan setelahnya ada adaba wa'atadna lahum adaba. Di kata adaba atau adab ini dibaca panjang 2 harokat di huruf da, karena huruf da ini berharokat fathah dan juga bertemu dengan huruf mat yaitu alif, maka dibaca panjang 2 harokat. Dan setelahnya ada hukum lagi yaitu mat arid disukun yang berbunyi as-sa'ir, adab as-sa'ir. Jika kita membaca panjang 4 harokat, maka kita harus 4 harokat sampai dengan selesai kita membaca Quran. Dan ini di kata ini itu adalah kasroh bertemu dengan ya sukun dan ditambah dengan waqaf di akhir kata. Jadi ayat 5 ini sudah selesai dan diwakafkan di as-sa'ir. Dan di ayat seterusnya adalah walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Di sini ada hukum mat asli yaitu walilladzina ini adalah hukum mat asli karena dha dengan harokat kasrah bertemu dengan satu huruf mat yaitu ya sukun, dan ini dibaca panjang 2 harokat. Dan hukum setelahnya yaitu adalah mat asli juga yaitu kafaru walilladzina kafaru. Kafaru ini dibaca panjang 2 harokat di huruf ra yang berharokat dhammah dan juga bertemu dengan satu huruf mat yaitu waw sukun. Dan setelahnya juga ada hukum mat yang sama seperti sebelumnya yaitu adab yang dibaca walilladzina kafaru bi rabbihim adab.
dan ini dibaca panjang 2 harokat karena za dengan harokat fathah bertemu dengan alif sebagai huruf mad. Adzabu jahannam, di sini wakaf, bisa diwakafkan atau bisa lanjutkan. Adzabu jahannam wa bi'sal masir. Di kata masir atau di akhir ayat itu dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat karena ini termasuk hukum mad arid lisukun karena setelahnya adalah wakaf karena ini di akhir ayat. Wabi'sal masir, yaitu so dengan harokat kasroh bertemu dengan ya sukun dan diakhiri dengan wakaf. Oke. Hukum idhar syafawi atau hukum mim bertemu hukum mim itu ada 3. Ada idhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mimi. Dan di ayat yang saya sebutkan itu ada 2 hukum mim. Ada 2 hukum mim. Yaitu hanya ada hukum mim, ada 2 hukum mim yaitu idhar syafawi. Dan dua-duanya sama-sama idhar syafawi, yaitu di ayat 5 itu ada walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'ada. di kata lahum 'ada itu ada mim sukun bertemu dengan ain dan itu disebut dan itu termasuk hukum idhar syafawi di dalam hukum mim. Dan di ayat 6 itu ada satu hukum mim juga, yaitu walil ladzina kafaru bi rabbihim ada. Di kata bi rabbihim ada itu ada hukum mim sukun bertemu dengan ain atau bisa dibilang hukumnya ada idhar syafawi karena ini idhar syafawi karena tidak hukum mim lain yang dikhususkan seperti hukum mim sukun bertemu dengan ba, yaitu adalah seperti mim sukun bertemu sukun atau mim sukun bertemu ba, atau bisa dibilang ikhfa syafawi atau ba idgham mimi. Dan di ayat yang saya sebutkan ini cuma ada 2 hukum mim, hukum mim sukun yaitu idhar syafawi saja dan dua sama-sama idhar syafawi. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.